Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di ibadah digital kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini lagi kami masih bisa dipertemukan di ibadah digital kami ya Tuhan. Kau berkati semuanya berjalan dengan baik, setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar kehadirat-Mu nyata dalam setiap rumah-rumah kami, dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kami tak menemukan jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari lebih sungguh lagi katakan, tak usah aku takut. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah aku bimbang, tak usah aku bimbang. Yesus pelihara aku. Tak usah aku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah aku cemas. Dia memberkatiku. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku.
bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami. Kiranya semua berkenan di hadapan-Mu dan harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Kau berkati urapi beliau ya Tuhan, atas segala firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Kau berkati ya Tuhan, biarlah ibadah digital ini tetap hikmat dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila masih ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu dalam ibadah kami di rumah kami masing-masing ini, kami bersatu hati, kami tengking, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami fokus dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Dan kami mau dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan rekening Bank Sentral Asia atas nama Ade Esther Wahyuni 7390736 341. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan walau dalam media online. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Mudah-mudahan selalu dalam penyertaannya Tuhan dan selalu dalam lindungannya Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, bagaimana kasih dan kuasa-Nya tetap nyata dalam kehidupan kita, bagaimana kasih-Nya nyata di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Pagi hari ini di tempat kita berada, baik di rumah dimanapun kita ada, lewat media online ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pertama ayat yang ke-23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, tetap tekun di dalam iman yang teguh. Iman di dalam kata lainnya adalah percaya. Kata percaya ini bisa diartikan seperti ini: ketika ada wanita dan pria yang ingin merencanakan pernikahan, sebelum masuk ke pernikahan, mereka harus saling percaya. Sang wanita harus percaya bahwa suaminya kelak nanti inilah yang dipersiapkan Tuhan, inilah yang akan menjadi tulang rusuknya, yang akan menjadi imam bagi keluarganya. Dan sang calon suami pun harus percaya bahwa wanita ini yang Tuhan berikan kepada dia untuk menjadi istri dan pendamping seumur hidupnya. Nah, kata percaya ini pun diartikan sebagai ketika mempunyai anak dan harus dimasukkan ke sekolah, dia harus mempercayakan sebuah sekolah yang kira-kira bisa mendidik anaknya, diberikan pelajaran, bukan cuma pelajaran tetapi budi pekerti dan lain sebagainya. Dan kata percaya ini pun seperti ketika kita ingin menginvestasikan uang kita di bank atau dalam investasi lainnya, sebelumnya kita harus percaya dulu kepada institusi tersebut. Kalau itu percaya di dalam bidang yang jasmani, dalam bidang yang rohani, kita pun harus percaya kepada Tuhan kita. Faithful, beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi pada zaman-zaman seperti sekarang ini. Dari COVID-19 kita belajar banyak hal. Bahwa yang pertama, kesehatan itu lebih dari segalanya. Yang kedua, bahwa kematian itu pasti. Dan yang ketiga, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak ketika kita mendengar beberapa saat ke belakang, banyak orang-orang yang punya harta, tapi ketika terjangkit virus ini, terjangkit penyakit ini, hartanya tidak bisa menyelamatkannya, uangnya tidak bisa menyelamatkannya. Dari ini kita bisa belajar bahwa kita harus tetap tekun percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Kolose pertama ayat yang ke-23, surat ini dituliskan Paulus kepada jemaat di Kolose.
Sebab kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Harus bertekun dalam iman. Bertekun di dalam iman di dalam Roma 5. Ayat yang keempat dan kelima saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 5 ayat keempat dan kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, perhatikan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Belakangan ini, hari-hari terakhir ini, kita ini sering sekali mendengarkan banyak berita yang menakutkan, banyak berita yang mengecewakan, banyak berita yang membuat kadang-kadang iman kita tergoncang. Padahal dalam Kolose pertama ayat 23 tadi dikatakan bahwa kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Alkitab memberikan contoh. Ada seseorang yang tetap tekun di dalam imannya, tetap tekun di dalam pengharapannya, dan tetap tekun di dalam pengharapan kepada Tuhannya. Dan orang itu namanya Ayub. Ketika Ayub punya reputasi jasmani yang tidak bisa disangkal lagi. Dalam Ayub pertama ayat 2-3 dituliskan reputasi Ayub secara jasmani. Dia mendapat 7 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari orang yang ada di sebelah timur. Daftar kekayaan Ayub dituliskan di dalam Alkitab, sehingga firman Allah menjelaskan bahwa Ayub di mata masyarakat provinsi wilayah timur adalah orang yang terkaya. Dalam reputasi jasmaninya, Ayub punya reputasi yang baik, dan orang terpandang di wilayah sebelah timur. Di dalam reputasi rohaninya, kita menyatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Dalam ayat yang pertama, Ayub orang yang saleh dan jujur. Dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dibuktikan dengan Ayub sebagai imam di dalam keluarganya. Setiap kali anaknya melakukan pesta, Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Keesokan harinya lalu Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk anak-anaknya. Jika diperhatikan reputasi Ayub sebagai reputasi jasmani dan reputasi rohani, tidak dapat disangkal lagi bahwa Ayub punya pemandangan yang bagus di mata Allah. Bahkan disebutkan dalam Alkitab, dia saleh dan jujur. Seorang yang saleh dan jujur. Tapi ketika itu, satu ketika Tuhan mengizinkan ada bukan cuma satu masalah, tapi masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan Ayub. Mungkin yang masalah yang sama terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti Ayub. Mungkin masalah yang kita hadapi di dalam hari-hari terakhir ini, krisis global, bukan cuma yang ada di Bekasi, bukan cuma ada di provinsi kita, bukan cuma ada di Indonesia, tapi bahkan mungkin di seluruh dunia. Ada yang sudah melewatinya, ada yang masih sama seperti kita menghadapi krisis tersebut. Dan Ayub bertekun. Di dalam Ayub pertama ayat 21, saya senang ayat ini, Ayub yang pertama, ayat yang ke-21 bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika itu Ayub secara jasmani dan rohani diperlihatkan Tuhan sebagai orang yang baik. Tetapi satu ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan Ayub. Masalah yang sangat menguji keimanannya Ayub kepada Tuhannya. Dan mungkin masalah yang sama terjadi dalam kehidupan kita dalam bentuk yang lain di dalam hari-hari belakangan ini. Allah uji ketekunan Ayub. Secara jasmani dari orang yang paling kaya di negeri timur, Tuhan izinkan Ayub menjadi orang yang paling miskin, sehingga Ayub tidur beralaskan debu. Secara jiwani, Tuhan izinkan 7 anak lelakinya dan 3
3 anak perempuannya mengalami kematian sekaligus dalam sebuah bencana. Dan secara jiwani 3 teman sahabat Ayub bukan menghibur atau menguatkan Ayub, tapi menuduh Ayub berdosa. Lalu secara rohani, istri yang ditempatkan Tuhan menjadi tulang rusuknya Ayub, yang harusnya jadi penolong bagi seorang suami seperti Ayub, dipakai iblis untuk menggoncangkan Ayub, merobohkan iman dan kesetiaannya Ayub, sehingga Ayub menegur istrinya secara keras. Tuhan menguji ketekunan iman bagi Ayub. Dan mungkin hal ini terjadi sekarang dalam kehidupan kita. Kalau boleh Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan kita, mungkin itu adalah ujian bagi setiap iman kita. Di dalam Filipi tadi, ayat yang pertama, Filipi 1 tadi ayat yang ke-23, firman Tuhan berbicara bahwa kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Masalah boleh datang bertubi-tubi, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Banyak masalah yang mungkin hampir mengguncangkan iman kita, yang membuat kita mungkin berkeluh kesah di hadapan Tuhan, yang membuat kita hati kita tidak damai sejahtera, yang membuat kita menjadi sakit dan sebagainya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini lewat surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Demikian juga Paulus juga menuliskan bagi kita semua, jemaat yang ada di Sion Anugerah. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Pagi hari ini mungkin kita dengar banyak masalah, mungkin kita mengalami banyak masalah, tapi pengharapan kita harus selalu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, pagi ini lewat firman Tuhan, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama ditegur Tuhan, supaya iman kita tetap teguh. Tetap teguh. Paulus sering bilang di dalam surat-surat Paulus, dalam surat yang lainnya, bahwa Paulus menganalogikan iman itu seperti pohon yang berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. Ketika pohon berakar dengan baik, ada masalah datang, ada banjir datang, tetap teguh, kuat, mencengkram. Ketika pohon bertumbuh ke atas secara baik dan kuat, ketika datang angin melanda, tetap stay, tetap kuat. Apapun yang terjadi, kita mau tetap katakan, Tuhan Yesus baik. Ketika murid-murid Yesus ada di danau, dan mereka menghadapi angin badai gelombang, dan juga Yesus ada di perahu tersebut, mereka ketakutan. Dan Yesus bilang apa kepada mereka? Hai kamu yang kurang beriman. Setelah itu Yesus bilang kepada danau itu, kepada angin itu. Lalu dengan segera danau itu menjadi teduh sekali. Mungkin sekarang iman kita kurang kuat, tapi pagi hari ini sama-sama kita mau belajar lewat surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yang juga sama dituliskan kepada kita jemaat di Sion Anugerah, bahwa kita harus tetap tekun di dalam iman, dan iman kita tidak tergoncangkan. Masalah boleh ada, tapi Yesus kita lebih besar dari setiap masalah. Berharaplah terus kepada Tuhan. Tuhan sumber segalanya. Berharaplah kepada sumber segalanya, yang dengan firman-Nya Tuhan menjadikan seluruh dunia ini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Kejadian, hanya dengan firman-Nya Tuhan menjadikan dunia dan isinya. Dan juga dengan firman-Nya Tuhan akan menolong kita.
kalau Tuhan sudah menolong, kita akan diangkatnya kembali. Pagi hari ini lewat firman Tuhan kita dikuatkan, supaya kita tetap bertekun. Ayat penutup bagi kita semua, kita akan bacakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Sebagai ayat pertama dan ayat terakhir pagi hari ini. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bertekun di dalam iman. Kata bertekun di dalam iman berarti kita harus tekun dalam percaya kita kepada Tuhan. Bertekun ini seperti air yang selalu menetes setiap hari di sebuah batu yang keras. Dan air itu sedikit demi sedikit melubangi batu tersebut. Bertekun adalah sesuatu yang kita lakukan terus-menerus. Nah, kita bilang jangan jemu-jemu berdoa. Berdoalah tanpa jemu-jemu. Tetaplah berdoa. Taruh iman kita, kepercayaan kita, dasar pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segalanya. Pagi hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Tuhan, hamba berdoa pagi hari ini buat setiap jemaat Tuhan Sion Anugerah maupun yang lain yang mendengarkan firman Tuhan ini secara online, secara media YouTube ini. Tuhan memberkati setiap masalah-masalah yang kami punya. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap sakit penyakit kami, hamba berdoa Tuhan yang menjamah, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih buat berkat anugerah Tuhan. Pagi hari ini pun kami berdoa Tuhan, kami mau bersyafaat bagi bangsa negara kami. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan bangsa negara kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, semuanya dilalukan dari bangsa kami. Kami rindu Tuhan beraktivitas dengan normal. Kami rindu Tuhan beribadah. Kami bisa rindu berkumpul bersama saudara seiman kami. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para RW, para RT di seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Dengan roh takut akan Tuhan, dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau, mereka mengambil setiap keputusan dilandasi roh takut akan Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan para dokter, para tenaga medis, mereka yang terlibat langsung dengan pasien COVID-19, baik yang ada di Wisma Atlet maupun di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Tuhan berkati kekuatan kesehatan, Tuhan memberkati keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah mereka, yang sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tidak berjumpa dengan mereka. Tuhan, kuatkan, teguhkan mereka. Tuhan, pagi hari ini pun kami berdoa Tuhan, kami serahkan Tuhan Yesus orang-orang yang menyumbang APD, masker, menyumbang turun langsung ke jalan, memberikan sembako, memberikan uang, makanan dan sebagainya. Terima kasih atas belas kasihan yang mereka punya, rasa kemanusiaan yang mereka punya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini pun kami buat Bapak Gembala kami Tuhan, memberkati dengan kekuatan, kesehatan, penyertaan Tuhan sempurna, mencukupi kebutuhan Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang pagi hari ini menonton acara ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, yang ikut beribadah bersama-sama Tuhan di rumah masing-masing. Engkau memberkati apa yang dilakukan, dikerjakan Tuhan yang buat berhasil. Apapun yang dilakukan pekerjaan tangannya Tuhan yang buat berhasil. Tuhan berkati kekuatan kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya, dijauhkan dari virus Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah Tuhan Yesus setiap jemaat Tuhan, Tuhan pelihara. Terima kasih buat berkat anugerah Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami diberkati firman Tuhan, supaya kami tetap bertekun di dalam iman, supaya kami tidak tergoncangkan iman kami Tuhan. Biar firman ini Tuhan jadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Masalah boleh ada Tuhan, tapi kami yakin Tuhan lebih besar dari setiap masalah tersebut. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan serta mengembalikan uang Tuhan perpuluhan, dan Tuhan juga sudah menjamah kita memberikan kesehatan yang sempurna dan menjauhkan dari corona. Bahkan corona sudah dilumpuhkan oleh Tuhan. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya dan perlindungannya, serta persekutuannya Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah serta kasih karunia Allah melimpah atas kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah